Halo Sobat Tempo, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat sejahtera dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di program Ngopi Sore, Ngobrol Inspirasi Sore-sore bersama saya Dea Yucihan. Dan seperti biasa, kita akan menghadirkan isu-isu menarik di sekitar kita yang tentunya juga bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Anda bisa saksikan program ini di kanal YouTube Tempo.com maupun Facebook Tempo Media. Nah, Sobat Tempo yang ingin berdiskusi dengan redaksi Tempo bisa bergabung di grup Telegram komunitas pembaca Tempo dengan mengklik membership.tempo.co, pilih komunitas dan bergabung di grup sesuai dengan rubrik yang teman-teman minati. Selain itu, bagi para pembaca setia yang ingin mengikuti nih event-event eksklusif Tempo secara gratis, juga berdiskusi lebih dengan para redaktur dan juga narasumber, bisa bergabung menjadi member VIP Tempo dengan cara berlangganan Tempo VIP. Anda bisa mendaftar melalui s.id/VIP11. Nah, Sobat Tempo semuanya, ini ada quotes yang bilang bahwa duit itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit. Ini teman-teman semuanya relate nggak sama quotes yang satu ini? Karena ngomong-ngomongin soal duit tuh ya, tentu aja bagaimanapun duit ini bisa menjamin kita maupun keluarga kita ini bisa menjadi lebih secure, kemudian aman, damai, tentram, sejahtera tanpa harus mikirin yang namanya utang. Karena kalau ngomongin soal utang ini kayaknya pas banget sama film yang akan segera kita bahas setelah ini. Film apakah itu? Apa judulnya? Siapa aja casternya? Yuk kita sama-sama saksikan trailernya berikut ini. Ya imam nih gede pisan. 50 M saya teh miskin. Lu mau bayar utang 12 juta kapan? Melarat merana 2 juta nih cash. miris manyun. Oke Sobat Tempo, gimana? Udah nonton tadi ya trailernya? Seru nggak nih film Gampang Cuan? Luar biasa. Dan kali ini bersama Jihan sudah hadir 3 orang narasumber yang tentunya berperan aktif dalam pembuatan film Gampang Cuan ini. Di samping Jihan sudah ada Mas Tessa Desrada Riza selaku produser dari film ini. Beliau ini adalah seorang praktisi perfilman, juga pendiri dari rumah produksi Temata. Apa itu singkatannya Bang? Telinga Mata Nusantara. Luar biasa. Dan sekaligus sebagai produser dari film yang akan kita bahas kali ini, Gampang Cuan. Halo. Gimana kabarnya hari ini, Mas Riza? Sehat. Sehat ya. Makasih. Luar biasa. Di sampingnya tentu saja nggak ada yang nggak kenal sama aktor satu ini ya. Dimana emang kita tahu bahwa filmnya tuh udah banyak banget yang dibintangi, bahkan sudah 7 kali mendapatkan Piala Citra, Bang Vino Bastian. Makasih. Oke, sehat juga ya Bang hari ini ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan yang paling ujung ada Kak Anya Geraldine, seorang aktris di mana selebritis sekaligus model yang merambah dunia film yang sepertinya makin kesini makin kita sering saksikan karyanya baik di series maupun film juga. Kali ini di Gampang Cuan. Halo Kak Anya. Halo semua. Semangat banget ya hari ini ya. Tentu saja bersama dengan Mas Riza, kemudian Bang Vino dan juga Kak Anya. Nah tapi untuk membahas film ini aku akan ke Mas Riza dulu pertama ya. Siap. Tentu saja, boleh dong Mas Riza share ke kita. Jadi sebetulnya film Gampang Cuan ini genrenya apa? Ngomongin soal apa? Inspirasinya dari mana? Oke, terima kasih buat pertanyaannya Mbak Jian. Filmnya genre drama komedi. Inspirasinya dari kisah nyata kita semua, kebanyakan karena ini ngomongin cuan gitu. Kita semua di sini kan para pencari cuan ya. Para pencari cuan. Jadi kerja keras pokoknya. Para pencari cuan. Jadi inspirasi dari situ kita berangkat dari bahwa sebenarnya ini film Indonesia perlu sesuatu yang fresh gitu loh. Nggak bisa kita terus-terusan ngikutin tren yang ada, yaitu film horor terus-terusan gitu, sehingga kita mencoba untuk cari yang baru, yang fresh. Berangkatlah dari riset kami, khususnya penulis skenarionya Mas Rabi Mandra. Berangkat dari awal pandemi waktu itu Mbak. Sebenarnya waktu awal pandemi mulai banyak tuh bermunculan crazy rich di sosial media. Mendadak gitu kan. muncul ya? Mendadak jadi sultan gitu kan. Terus dari itu banyak banget kan itu efeknya. Artinya itu banyak juga yang terpengaruh dari banyaknya crazy rich, orang jadi banyak terpengaruh yang
negatif gitu. Ya positifnya ada, tapi lebih banyak negatifnya kayaknya. Dari situ kita ngeliat ada keresahan di situ mulai, wah ini kok mulai meresahkan ya, ini Crazy Rich itu banyak yang pengen ngikutin gaya hidupnya tapi nggak tahu sebenarnya harus sampai ke sana tuh harus ada proses yang seperti apa. Itu satu. Yang kedua, belum tentu si Crazy Rich ini juga bener juga caranya gitu kan. Ternyata dalam rentang waktu tertentu salah juga gitu loh mereka jadi Crazy Rich. Habis itu dia ketangkep polisi gitu kan karena bohong dan segala macam. Kemudian ada fenomena Tuban waktu itu, yang masyarakat Tuban tiba-tiba dapat kompensasi karena jadikan kilang minyak, terus semua keluarga dapat miliaran rupiah. kampung tuh Nah, ya. tiba-tiba jadi kaya raya kan. Tapi habis itu mereka nggak tahu uangnya mau dibuat apa. Akhirnya mereka jatuh miskin lagi karena mereka nggak tahu manajemen keuangan harusnya seperti apa sih, literasi keuangan seperti apa. Nah, berangkat dari situ kita ngeliat bahwa sebenarnya ini ada yang menarik, bahwa sebenarnya urusan cuan ini nggak pernah diangkat di film Indonesia. Padahal ini sangat relate banget buat kita semua yang ada di sini gitu. Semua punya perjuangannya masing-masing dalam mencari cuan kan. Khususnya ini untuk anak rantau. Nah, gitu. Jadi sebagai anak rantau yang dalam di film ini diwakili oleh Sultan yang diperankan oleh Vino Bastian ini yang kita coba gambarkan di film Gampang Cuan ini. Jadi sebenarnya film tentang keluarga, film tentang anak rantau, film dalam mencari cuan, film dari bagaimana kita bisa menjalani proses untuk mencari cuan yang benar tuh bagaimana. Nggak ada yang instan gitu loh. Jadi ini yang kita coba tampilkan di film Gampang Cuan ini. Jadi menjadi sebuah film yang berbeda dari film-film yang nanti akan tayang tanggal 16 November 2023. Terus ada feel keluarganya ya tadi ya. Ada feel memasukkan cerita tentang keluarga. Kenapa sih jadi penting mengangkat isu soal keluarga itu tadi, Mas Riza? Semua di sini pasti punya keluarga kan, sebagian besar. Artinya ini kenapa penting ya sudah pasti penting. Ini ngomongin keluarga sama keuangan ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya kan, saling berhubungan dan nggak pernah dibahas gitu loh. Selalu dianggapnya tabu lah ngomongin keluarga sama uang. Padahal sebenarnya itu kayak di sekitaran kita semua. Saya pribadi pun, Abi pribadi pun, teman-teman yang bermain di film Gampang Cuan juga punya ceritanya terhadap keluarga dan keuangan gitu loh. Nah, ini yang kita mau bahas di sini tentang cerita keluarga ini gimana bisa bertahan dalam mencari cuan, dalam mendukung anak-anaknya, dalam menghormati orang tuanya atau bagaimana caranya. Yang penting ini bicara soal keluarga dan keuangan. Dan keseruan itu yang sangat kita tampilkan di film ini, yang keseharian kita, perjuangan dalam mencari pekerjaan, perjuangan dalam gimana caranya bisa makan besok gitu loh. Kalau misalnya ngomongin film horor ini kan dikejar-kejar setan ya. Kalau di film Gampang Cuan dikejar-kejar deadline, bayar kontrakan gitu loh. Dikejar deadline, bayar utang gitu. Yang gitu-gitu lah yang kita coba mau bawa di film Gampang Cuan lah. Jadi lebih mudah dicerna, bicara soal tentang literasi keuangan tapi dikemas dengan drama komedi dan perspektifnya dari keluarga gitu. Itu tadi. Jadi kenapa membalutnya ini menjadi sebuah genre komedi? Karena kalau bicara data itu penonton film Indonesia itu sekarang yang nomor 1 masih suka film horor, yang kedua film komedi. Karena kita belum mau bikin film horor, jadi kita mengarah ke film komedi. Kita ngeliat bahwa sebenarnya kita ini perlu hiburan, penonton film Indonesia itu perlu hiburan yang fresh gitu, yang kemudian kalau kita habis nonton tuh kita bisa dapat sesuatu lah gitu, nggak cuma sekedar ditakut-takutin gitu loh. Itu apalagi ngelihat situasi yang sekarang kan, ini udah semakin banyak sekali berita-berita tentang pilpres gitu kan. Nah, ini kita coba suguhkan film yang berbeda gitu ya, dengan nuansa keluarga, gimana kita bisa menghargai satu sama lain dalam keluarga, gimana kita bisa menghargai sebuah proses. Nah, film ini mengajarkan bahwa tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Nah, semua perlu proses ya kan. Di sini tidak ada cita-cita yang bernuansakan politik, jadi semuanya sangat menyenangkan. Sebuah keluarga sultan yang ini tidak punya paman. Tidak punya paman, aduh. Artinya tidak ada, mereka berjuang betul-betul untuk bisa survive di ibu kota. Baik. Meskipun film komedi tapi tetap ada horor ya. Ada kejar-kejar utang ya. Iya, kejar utang. Itu lebih horor dari film horor. Lebih horor dari film horornya sendiri. Oke, thank you Mas Riza. Aku geser ke Bang Vino dan juga Kak Anya. Mungkin masing-masing boleh cerita dulu ini karakternya sebagai apa. Terus ketika pertama kali dikasih tahu akan mendapatkan peran ini, itu komentarnya gimana? Kayak ke Kak Anya dulu deh. Jadi aku di Gampang Cuan ini berperan sebagai Bilqis.
Nah, aku tuh waktu pertama kali dikasih tahu, ditawarin dan baca skripnya, itu aku langsung kayak, wah ini cerita kok lucu banget ya, beda banget gitu. Karena di sini juga aku ngeliat kayaknya ini aku bakal bisa explore lebih banyak lagi nih. Soalnya menurutku ini adalah salah satu karakter yang paling beda juga yang pernah aku dapetin gitu loh. Dan yang aku suka juga dari cerita si film ini gitu ya, aku ngerasa bahwa kayaknya cerita ini akan banyak relate sama orang-orang di luar sana gitu. Relate-nya dari ya itu, dari peranannya dia di rumah sebagai anak keberapa misalnya, kalau aku kan anak kedua, Autan anak pertama, ada lagi adekku gitu. Dan juga mungkin yang bisa relate lagi itu adalah beberapa masalah-masalah finansialnya juga gitu. Terus juga interesting banget karena ada ada tentang sandwich generation yang diangkat di sini gitu. Jadi menurut aku interesting banget dan semua itu dibungkus pakai komedi gitu. Jadi wah ini pasti filmnya fun banget ya. Aku mau nih ikut, aku mau gitu. Langsung gas ambil ya? Iya. Oke, Bilkis itu karakternya kayak gimana tuh? Aku ya, aku tuh anak kedua ya. Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang ngerasain kalau misalnya jadi anak kedua itu kayaknya agak-agak nanggung gitu ya, karena biasanya kebebasan itu diberikan ke anak pertama, kasih sayang itu lebih banyak diberikan sama anak terakhir gitu. Nah jadi si Bilkis ini tuh kadang ngerasa kayak ingin membuktikan, ngerasa kayak bisa kok kayak kakak gue juga ngerantau ke Jakarta gitu, tapi kadang juga pengen juga manja-manja sama ibunya gitu. Jadi ada dilema-dilema anak tengah lah yang akhirnya aku ngerti gitu sekarang kayak oh gini rasanya jadi anak tengah gitu. Oh, tahu rasanya gimana rasanya jadi anak yang nanggung ya tadi. Mau disuruh mandiri tapi anak kedua, mau dikasih kasih sayang tapi anak kedua juga gitu ya. Oke, thank you Kak Anya atau Bilkis ya di film ini ya. Aku ke Bang Vino. Bang Vino berperan sebagai apa? Karakternya gimana? Terus ketika mendapatkan tawaran pertama kali juga komentarnya seperti apa? Iya, jadi aku berperan sebagai Sultan di film ini dan pertama kali ditawarin skripnya, judulnya Gampang Cuan. Terus karakternya Sultan. Wah, ini pasti tentang seorang yang kaya raya, yang hidupnya seperti Sultan gitu. Pas baca, loh. Ini kok begini gitu ceritanya gitu. Dan seperti apa ya, kayak sindiran-sindiran tentang fenomena yang ada sekarang seperti tadi Riza kasih tahu gitu, ada Crazy Rich, Sultan gitu. Sultan di sini tuh benar-benar dibolak-balikin sama keadaan sekarang gitu. Sindiran-sindirannya ini buat saya menarik karena dibalut dengan komedi tadi gitu. Ini sebetulnya buat saya masalahnya ini bukan masalah yang ringan sih. Ini masalah yang udah dihadapi sehari-hari oleh masyarakat kita. Kita tinggal tengok kanan kiri, masalah keuangan, keluarga, trust, masalah kemiskinan, masalah pekerjaan. Itu yang sehari-hari kita temuin sama siapapun gitu, terutama sama keluarga kita. Tapi hal ini nggak pernah tersentuh gitu di film-film Indonesia. Mungkin jarang, bukannya nggak pernah, tapi mungkin jarang. Nah di film-film Indonesia yang sekarang banyak beredar dan skrip-skrip yang masuk ke saya itu, ini menjadi salah satu skrip yang beda. Karena buat saya ini filmnya ringan, tapi isunya tuh cukup relate banget dan cukup berat, apalagi di generasi sekarang yang pasti setiap orang karena apalagi kemarin setelah pandemi pasti setiap orang di dalam keluarga itu punya beban yang lebih berat untuk menanggung finansial di keluarganya gitu. Gimana caranya dia untuk menyelamatkan keluarganya, mendapatkan untung yang cepat. Karena masalahnya masalah hidup dan mati nih kalau sekarang. Kalau nggak bisa dapat uang dengan waktu yang singkat, keluarganya mungkin besok bisa nggak makan gitu kan. Nah dari sisi itulah, kegelisahan itulah yang buat saya kayaknya gue harus ada di film ini gitu. Dan beruntung banget ditawarin film ini. Ketemu sama Riza, ketemu sama Abi, ngobrol, wah ternyata nggak cuma itu yang mau ditawarkan di film ini. Ada literasi keuangan yang sebenarnya banyak banget orang masih belum menyentuh itu gitu. Masalah kayak investasi. Kebanyakan kan seperti saya nih konvensional banget, kalau nyimpen uang ya nabung. Ada bahkan juga orang yang nggak ke bank. Masih banyak banget yang masih banyak banget kelompok masyarakat yang masih belum tahu soal saham, soal reksadana mungkin dan lain sebagainya gitu. Nah di sini mau diperkenalkan secara ringan, secara pelan-pelan gitu. Karena di satu sisi anak-anak muda sekarang itu udah banyak yang melek, tapi ada juga banyak yang nggak melek. Kayak saya ketemu teman-teman, wah ngapain sih main handphone dulu? Kirain main game online. Ternyata lagi trading. Oke ya, iya. Lo kok
kok main saham sekarang cuannya cepet bro, untungnya cepet, gue masukin duit segini, besok gue udah dapat segini, besoknya gue bisa gue tarik, gue beli barang-barang yang gue mau gitu kan. Oh ini fenomena baru nih, karena situasi finansial kita yang masih makin gak stabil, hal seperti ini diterobos gitu kan. Nah lewat film ini kita mau memotret itu, sekaligus mau memberikan sisi edukasi tapi berusaha menggurui gitu loh. Oke, main saham, tapi main saham tuh ada ininya loh, selain ada triknya tapi ada positifnya. Sisi negatif itu kita harus tahu gitu, bisa gampang cuan, bisa gampang boncos gitu. Nah dari situlah yang bikin saya rasa sih setiap aktor kalau tawarin film ini susah ya nolaknya. Susah nolaknya gitu. Oke, karena itu tadi tidak semua lapisan masyarakat terakses informasi soal literasi keuangan. Betul banget. Oke. Nah, kalau karakter dari seorang sultan Iya. yang kayaknya menarik untuk seorang Bang Vino apa nih Nah. dari si sultan ini? Namanya Sultan, dia merantau ke Jakarta, tulang punggung keluarga yang diharap-harapkan oleh keluarganya di kampung gitu kan. Mungkin ketika dia berangkat ke Jakarta pun pakai uang ibunya, uang keluarganya yang udah benar-benar dimodalin untuk dia. Ketika dia terlihat miskin, dia pasti malu banget. Masalah gengsi ini masih susah banget dilawan gitu. Akhirnya dia berbohong sama keluarganya, berbohong seolah-olah dia sukses, mapan. Padahal sebenarnya dia mencari uang untuk dikirim ke keluarganya itu caranya macam-macam gitu, gali lubang tutup lubang. Nah karakter inilah yang sebenarnya di satu sisi dia menjadi sesuatu yang orang-orang yang positif karena gimana pun juga dia tetap menafkahi keluarganya gitu. Tapi di sisi lain negatifnya adalah duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Dan itu kan fenomena itu sering banget gitu. Sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Udah banyak yang terjadi. Sudah banyak yang terjadi. Dan semua itu terbongkar ketika Bilqis datang ke Jakarta, adiknya. Barulah menyusul, barulah cerita itu bergulir gitu. Dan gimana pun juga kontra-kontranya antara adik kakak ini pastilah ada rasa sayang, rasa ingin membantu keluarganya gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang udah nonton nih, kemarin juga di gala premier dan beberapa screening, kita bisa lihat itu komen-komennya. Ada yang ngakak nggak habis-habis, ada yang terbawa haru, ada yang memang ini relate banget nih sama hidup gue gitu, karena Sultan jadi anak pertama, tulang punggung keluarga, Bilqis jadi anak kedua yang dihimpit sana sini atau mungkin bahkan gak didengerin sama keluarganya, dan adiknya yang paling kecil yang selalu dikasih apa dikasih. Ini jadi perwakilan kita semua, jadi suara dari masing-masing penonton yang nonton gitu. Mewakili banget. Kalau tadi Anya merasakan bagaimana peran tokohnya sebagai anak kedua yang serba nanggung, ini anak pertama juga. Tantangannya tidak kalah banyak. Betul. Sandwich generationnya itu yang kalau orang bilang generasi sandwich sekarang itu benar-benar kelihatan banget di film ini. Dia pengen berambisi, pengen punya sesuatu, pengen membangun karirnya, tapi di sisi lain dia dihimpit sama kebutuhan keluarganya gitu. Ya udah tekan sana sini. Tapi yang paling penting adalah kita juga memberikan solusi sih di film ini. Gak cuma hanya memotret, kita memberikan solusi, tapi ya solusinya memang benar-benar senatural itu. Tadi tanpa menggurui ya, Bang Vino, Mas Riza. Yang ngomong sih bukan kita, tapi yang ngomong itu adalah teman-teman yang udah nonton gitu. Gue dapet masukan, gue dapet ilmu baru, tapi gue nggak berasa diguru-guruin gitu. Karena kalau orang dicekokin mulu lama-lama kabur kan. Bener. Oke, jadi makin kepo ya kita untuk menonton nanti Harus tanggal nonton. 16 ya, Mas Riza. Ya, Bener ya? betul. 16 November ya. Oke, nah nanti sebelum kita ngobrolin soal tantangan-tantangan sepanjang proses produksi dan cerita lebih jauh, kita akan break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda berikut Ngopi Sore masih akan segera kembali untuk Anda. Oke. Tempo mempersembahkan podcast Apa Kata Tempo.
Sebuah podcast dari redaksi Tempo yang mengulas opini dalam perbincangan santai namun tetap tajam. Tidak hanya itu, podcast ini juga mengungkap cerita di balik berita bersama pemimpin redaksi majalah Tempo. Jangan lewatkan episode terbarunya yang tayang setiap hari Rabu di podcast.tempo.co atau platform podcast favorit Anda. Krisis demokrasi, politik untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan mengajak Gibran, Prabowo mendapatkan garansi dukungan Jokowi yang memiliki keberterimaan publik atau approval rating sebesar 81% pada Agustus lalu. Persis gambaran Bung Hatta, wakil presiden pertama Indonesia pada 1960 yang ia sebut sebagai krisis demokrasi. Kembali menyaksikan Ngopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore bersama saya Dea Jihan, masih bersama dengan Mas Riza, Bang Vino dan juga Kak Anya Geraldine. Kita akan dan juga masih membahas film soal gampang cuan. Cuan gini nih biasanya logonya. Cuan gini ya? Oh iya boleh. Oke, aku balik ke Mas Riza lagi. Jadi kita kan kalau yang belum nonton lengkapnya, nontonnya trailernya tuh ya. Kita nonton bahwa latarnya atau bukan latar lokasi sih, latar para pemeran ini adalah menggunakan bahasa Sunda, artinya berasal dari Jawa Barat gitu kan. Nah, kenapa memilih latar tersebut dengan bahasa Sunda tadi? Secara kreatif memang diperlukan perpindahan dari satu kota ke kota yang lain. Ini dari daerah ke kota besar gitu. Kan tentang anak rantau ceritanya. Jadi harus ada perpindahan itulah secara kreatif. Waktu itu ngobrol sama Rawi sebagai penulis skenarionya. Nah, kenapa Jawa Barat, kenapa Sunda? Berangkat dari teman-teman kita nih yang dari keturunan Sunda tuh lucu-lucu semuanya. Kocak gitu, suka ngebanyol gitu. Terus dari itu dengan bahasa Sunda juga kan seru gitu loh. Dan berangkat dari sesederhana itu sih, kita memilih keluarga Sunda gitu loh. Berangkat dari situ, akhirnya ya udah ini berarti merantau deh dari Sukabumi ke Jakarta gitu ceritanya. Sehingga kenapa dipilih Sunda ya karena ada perpindahan itu sih, merantau dari daerah ke kota gitu. Oke, nah gimana caranya Mas Riza dan juga teman-teman ini dalam proses produksi memastikan bahwa kayak bahasa terutama ya, ini bisa Bang Vino, Kak Anya, terus pemeran yang lain itu apa bahasanya pantes gitu ya ngomong bahasa Sunda, karena setahu aku sih latarnya bukan dari Sunda ya. Itu gimana caranya? Betul, itu tantangan buat kita semua sih sebenarnya ketika kita memutuskan ini keluarga Sunda, terus udah gitu pilihannya kepada Vino dan ke Anya dan ke Alzi emang orang Sunda ya. Alzi emang orang Sunda. Nah, Mbak Miriam Belina juga Sunda juga gitu. Jadi emang tantangan buat Vino dan Anya gitu sebenarnya untuk bisa berbahasa Sunda yang mudah dimengerti paling tidak gitu. Ya lumayan lah dari mulai 1-2 kata sekarang jadi 3. 3. Lumayan nambah 1. Vocabnya nambah 1. Tapi paling tidak effort dan komitmen dari Vino dan Anya yang sangat profesional mau menjalankan proses workshop. Kemudian kita ada dialect coach juga. Jadi emang itu kita intens gitu belajar bahasa Sundanya, dialeknya seperti apa. Itu dari mulai sebelum syuting sampai bahkan syuting juga masih ada tuh proses untuk belajar gimana caranya, pelafalan yang benar tuh bagaimana. Paling tidak ya pasti tidak sesempurna yang dari Sunda gitu, tapi paling tidak kita mau deliver sesuatu pesan yang mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya, karena ini bukan untuk masyarakat Sunda saja, ini untuk masyarakat Indonesia keseluruhan gitu, sehingga film ini gimana supaya bisa diterima dengan mudah, dicerna dengan mudah,
latar belakangnya emang dari keluarga Sunda gitu. Ya ada subtitle sama kayak teman-teman ngelihat nonton drama Korea lah kan biasa kan malah nggak ngerti sama sekali kan kalian gitu kan tapi nonton terus. Nah ini bahasa Sunda masa sulit gitu harusnya malah justru malah lebih relate gitu sama Padahal kita nggak tahu juga dia ngomongnya bener atau enggak ya. Nah, iya. Ada orang Korea. Iya. Canda. Kalau bencana tahu artinya. Wah, itu tahu. Oke, kalau Kak sendiri sama Bang Vino kayaknya seberapa menantang memerankan sebagai Bilqis menggunakan bahasa Sunda tadi? Menantang ya. Kalau misalnya menantang dalam arti kayak apakah menerima kesulitan atau yang lain-lain itu alhamdulillah enggak. Karena banyak banget juga yang ngebantu. Jadi kita itu prep tuh sebulan, ada coachnya juga memang yang ngajarin kita vocabnya, lalu dialeknya kayak gimana gitu-gitu. Tapi jujur aku malah seneng banget ngedapetin si peran Bilqis ini dan dia berbahasa Sunda karena kalau sebagai aktor tuh kadang bisa belajar banyak hal gitu loh dari karakter yang kita dapetin. Nah salah satunya ini aku sekarang berarti punya kesempatan untuk belajar si bahasa Sunda itu gitu loh. Dan menurutku sekitar hampir sebulan itu adalah waktu yang sangat cukup gitu untuk belajar dan habis itu syuting. Jangan-jangan sampai sekarang masih suka ke bawah nih di kehidupan sehari-hari pakai bahasa Sunda. Sedikit sih, saha gitu ya. Aing gitu ya. Aing gitu. Oke, kalau Bang Vino gimana? Ya hampir sama sih seperti yang dijelaskan Anya, Riza. Tapi perlu diketahui juga bahwa film ini sebenarnya film Indonesia gitu. Jadi Sunda adalah latar belakang dari karakter-karakter di film ini. Aneh kalau tidak pakai bahasa Sunda. Tapi perlu diketahui juga nggak semua film Gampang Cuan ini diisinya full bahasa Sunda gitu. Jadi produser dan sutradara sudah memilah-milih gitu mana yang kita pakai bahasa Sundanya itu full, mana yang kita campur dengan bahasa Indonesia, mana yang full bahasa Indonesia. Karena kan gimana pun juga ada teman-teman juga di daerah lain yang mungkin nggak terbiasa dengan bahasa daerah lain dan harus membaca subtitle. Masalah film Indonesia harus baca subtitle gitu kan. Nggak semua orang tuh juga juga terbiasa gitu. Dan untuk adegan-adegan yang penting jangan sampai ke distract harus mencerna 2 kali gitu dengan subtitle. Jadi udah dipilih-pilih. Dan kemarin waktu bahkan saya sendiri belum nonton filmnya, tim Temata ini udah melakukan tes bukan tes market ya, screening awal gitu. Justru awal tuh di daerah Jawa Barat, di Cirebon, di Bandung. Kita sih deg-degan banget nih kita ininya nonton nungguin ya. Tapi begitu lihat reviewnya, begitu lihat orang yang habis nontonnya, edan pisan sih. Maksudnya tenang gitu loh maksudnya. Ketika diputer di memang wilayah yang mayoritas menggunakan bahasa Sunda, mereka happy gitu. Ya seperti Mas Riza bilang, nggak sempurna karena memang kita bukan bahasa ibu kita bahasa itu. Tapi ini menjadi di satu sisi menjadi hal yang menarik karena bukan orang Sunda yang memainkan. Di sisi lain ya bahasa Sunda itu memang sesuatu yang kekayaan kita gitu ya. Kadang bahasanya tuh sebetulnya artinya itu nggak lucu. Tapi karena cara saudara-saudara kita dari Jawa Barat itu membacakannya kok jadi enak banget. Gemes gitu, kayak lucu, mantep gitu. Sama kayak misalnya teman-teman nonton drakor, kita nggak ngerti artinya. Padahal diomongin tuh mungkin nggak lucu atau nggak romantis gitu. Tapi kita kayak dengerinnya cewek-cewek udah romantis banget. Padahal artinya nggak kayak gitu. Ini sih yang pengen kita tawarin juga gitu, bahwa kita tuh kaya banget dengan budaya. Dan nggak nyangkanya penerimaan penonton luar biasa. Penerimaan mungkin bisa dicek di sosial media yang teman-teman udah nonton. Ya kalau misalnya hanya melihat dari trailer, pasti ada suara ini itu. Biasanya nggak masalah sih. Kita bikin film tuh nggak mungkin untuk menyenangkan semua. Tapi yang paling penting adalah proses yang kita lakukan adalah proses yang benar dan kita mau kasih sesuatu yang terbaik buat semua orang. Gitu. Masukan yang membangun lah ya. Betul. Oke, ini aku ke Bang Vino lagi dulu sebelum kita geser lagi. Nah, mau komentarnya soal genre komedi tadi. Bang Vino kan juga banyak yang main di film-film dengan genre komedi. Oh, hampir jarang malah. Iya sih. Soalnya kemarin nih, aku sempat ngeliat trailernya di YouTube gitu kan. Komentarnya banyak yang bilang nih kalau film komedi yang meranin Vino, udahlah kita wajib nonton ke bioskop rame-rame. Ya mudah-mudahan itu suatu promosi, itu agen cuan kita yang ngomong. Tapi memang udah lama banget saya justru nggak main komedi sih. Kebanyakan tuh kebelakangan ini filmnya serius, filmnya yang jauh dari kata komedi sebetulnya.
Nah begitu ditawarin komedi, buat saya wah ini bukan cuman bisa jadi penyegaran kita gitu sebagai aktor, tapi memang kayaknya bioskop kita butuh genre lain sih kayaknya, biar orang tuh nggak jenuh dengan genre yang itu aja, dan tensi politik kita sekarang lagi memanas, kita butuh sesuatu yang ringan-ringan, yang benar-benar orang tuh keluar nggak usah mikir apa-apa, tapi bisa ketawa-ketawa, tapi dapat ilmu juga gitu. Dan buat saya sebagai orang yang bekerja di industri film, saya punya tanggung jawab untuk membuat situasi ini jadi seperti itu gitu. Jadi nggak melulu dengan genre yang mainstream, kita harus kasih ledakan-ledakan baru. Mungkin setelah ini insya Allah gitu, bismillah aja genre komedi akan naik lagi. Jadi makin kaya gitu inian kita, film kita gitu dengan berbagai macam genre. Penonton juga happy ya. Happy, banyak pilihan jadi. Dan anak-anak juga ketika orang tua mau ngajak anaknya ke bioskop, nggak ketakutan terus gitu kan. Wah filmnya serem-serem semuanya, anak-anaknya nggak bisa nonton. Padahal anak-anak itu pengen banget nonton ke bioskop gitu, nonton film yang bisa nonton sama orang tuanya. Nah sekarang ini bisa. Ini dia saatnya. Lagi tayang ya di bioskop. Lagi tayang ya di bioskop sekarang ya. Oke, ke Anya dulu sebelum ke Mas Riza. Kalau soal film komedi, apakah Anya enjoy atau bahkan justru semangat nih memerankan film komedi? Jujur kayaknya ini mulai dari sekarang ya. Kayaknya ini komedi adalah genre favorit aku deh. Serius? Nggak tahu kenapa kayak syutingnya tuh jadi ya gimana ya, namanya lagi ngerjain komedi fun, walaupun memang aku bukan yang bagian ngelawaknya di situ ya, tapi kadang kan syutingnya situasinya lucu, terus jadi kayak kebawa fun aja gitu. Dan memang kebetulan aku tuh sebenarnya jadi orang sukanya tuh nonton film komedi. Jadi pas bisa main film komedi tuh kayak wah ini kayaknya passion gue deh. Kayaknya passion gue. Sebenarnya kan yang berusaha ngelawak juga sih di film ini. Iya nggak bisa ngelawak, tapi situasinya tuh bikin lucu gitu. Jadi kayak syuting juga ketawa-tawa mulu, fun banget pokoknya. Seneng kayak nggak kerja gitu rasanya. Kayak nggak kerja, aduh. Nggak bisa sih kalau dibilang bukan film komedi. Soalnya aku nonton trailernya aja ngelawak, ketawa mulu gitu. Ini dia, waktu kita ngerjain film ini dan kita workshop, Rahabi Mandra sebagai sutradara tuh nggak mendirect kita harus lucu. Pokoknya stick on the script. Semuanya harus sesuai script, karena gimana pun juga script itu udah panduan gitu ya. Nah, ternyata Abi ini punya timing komedi yang bagus banget setelah kita nonton, setelah gue nonton gitu. Kok jadinya kayak begini ya? Padahal waktu kita ngejalanin tuh sama sekali gak ada lucu-lucunya. Bener-bener gak ada lucunya sama sekali gitu, karena ya udah jalanin aja situasinya kayak gini gitu, berantem lah, kejebur lah, apa ini gitu, nggak ada yang benar-benar dibuat pokoknya sini harus lucu ya, terus apalagi habis take ngeliat ke kamera, lucu nggak sih? Enggak, udah jalanin aja gitu, tapi ternyata jadinya kayak gini, cukup surprise. Kalau Mas Riza surprise nggak? Ternyata hasilnya semenarik itu ya, bisa kita nikmati. Aku sih bolak-balik ketawa nonton Risetnya udah lama banget nih soalnya, risetnya udah lama banget. Asli. Ya, Dialog-dialognya tuh loh, gemes. nah ini makanya yang penasaran langsung aja ke bioskop habis nonton Kopi Sore ya. Nonton ke bioskop film Gampang Cuan gitu. Jadi istilahnya ini emang film yang berbeda. Ini bicara tentang keluarga, bicara tentang keuangan, bicara tentang anak rantau, bicara tentang sandwich generation. Mungkin teman-teman di sini banyak yang relate ya. Itu yang membuat film ini layak untuk ditonton. Jadi sebenarnya sama aja kayak kita bicara soal uang, itu kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan dan keinginan. Aduh. Kebutuhan atau keinginan kalau cuan? Kalau cuan butuh. Kebutuhan kan? Butuh. Sama, film Gampang Cuan ini juga sebuah kebutuhan untuk ditonton. Pinter, masuknya pinter. Karena kita begitu nonton film Gampang Cuan itu banyak deh yang didapat. Selain hiburan, bisa ngeliat Vino, bisa ngeliat Anya, bisa ngeliat Mbak Meriam Belina, mereka beradu akting menjadi sebuah keluarga yang belum pernah sebelumnya dan seru banget. Kalau tadi Anya bilang nggak ngelawak, emang nggak ada yang ngelawak. Ini emang situasi komedi aja yang membuat ini menjadi lucu, menjadi seru. Dan lucunya ya, orang-orang ini tuh penonton itu ketawa terbahak-bahak, sebetulnya mentertawakan diri mereka sendiri. Betul. Karena kita pasti ada di posisi itu gitu. Kadang-kadang orang dia lagi sedih, ini ketawa. Meriam Belina lagi sedih gitu, ketawa. Kayak mentertawakan diri mereka sendiri. Gue kayak gitu tuh. Aduh lucu deh pokoknya.
Yang belum pernah ngeliat Anya jadi tukang pijet, nah nih bocorin dikit dah. Pijet plus, minus, semuanya ada Ini deh. ya mijetnya ya, plus ya. Minus. Karena itu realita yang ada di metropolitan gitu, yang kita nggak mau tutupin bahwa sebenarnya banyak banget di sini cara-cara orang mau instan pengen cepet kaya, orang instan pengen punya cepet dapat duit gitu loh. Tapi lewat film ini kita dikasih tahu kalau lo salah, ya itu berarti lo jangan terusin gitu. Iya. Lo coba ke sini salah, oke, lo dapat ganjarannya. Lo ke sana salah, oke, lo berarti lo nggak benar, harus balik lagi gitu. Jadi banyak pembelajaran yang disampaikan di film Gampang Cuan gitu. Ada moral value yang bisa kita dapetin ya. Banyak, dalam- banyak. Oke, nah Mas Riza by the way, balik lagi ini kan soal literasi keuangan yang secara tidak langsung disampaikan lewat cerita gitu. Gimana caranya memastikan bahwa film ini tuh membicarakan itu tapi nggak kemana-mana gitu? Ya. Justru malah emang tadi yang kita ceritakan ini emang cerita yang memang terinspirasi dari kisah nyata kita semua yang ada di sini gitu loh. Bicara soal cuan tuh emang secara nggak langsung tuh akan ada di cerita ini gitu loh. Emang kebutuhannya emang ini punya utang, gimana caranya melunasi utang itu. Nah proses itu yang istilah pembelajaran untuk penonton film Indonesia bahwa oh ternyata kalau misalnya punya utang ya lo harus bayar. Untuk cara bayarnya gimana? Ya lo harus cari duit, lo harus cari kerja. Gimana supaya lo bisa bayar itu? Ya banyak caranya kan. Nah di film ini sebenarnya kita mau coba masukin literasi keuangan itu dalam sebuah cerita yang bahwa sebenarnya ini nggak pernah ada sebelumnya itu disampaikan bahwa sebenarnya oh kalau misalnya lo punya uang harusnya lo pakainya buat misalnya lo investasi ke saham atau lo nabung atau banyak hal. Nah ini yang coba direpresentasikan sama Sultan dan keluarganya gitu, yang cocok apa sebenarnya karena tiap orang kan punya latar belakang keuangan yang beda-beda kan. Kalau misalnya dari ini uang bukanlah segalanya gitu misalnya dari kaosnya Vino Amanya, sebenarnya uang bukanlah segalanya tuh mungkin untuk yang financial freedom sih cocok gitu kan. Tapi buat kita yang masih financial problem itu bukan, itu salah semuanya gitu. Itu masih uang masih segalanya, semuanya pasti perlu uang gitu loh. Makanya kita coret ya. Makanya kita coret gitu, uang segalanya. Semuanya masih perlu uang. Jadi ini yang sangat relate lah buat penonton film Indonesia yang belum pernah dibahas, yang selama ini dianggap tabu, kita coba sajikan di film Gampang Cuan. Gitu. Dan saya tambahin soal literasi keuangannya, Riza, Rahabi gitu sebagai sutradara dan produser itu sudah melakukan riset yang cukup panjang sih dengan dengan literasi keuangan, dengan simbol-simbol keuangan yang ada di film ini Ya, gitu. betul. Jadi walaupun ini bisa dibilang kulitnya ya karena harus kulitnya dulu. Kita untuk belajar ke situ harus dari awal dulu. Kita sudah mempertontonkan film ini kepada orang-orang yang memang mengerti dan paham di bidang keuangan itu gitu. Financial expert lah istilahnya. Jadi begitu mereka nonton bahkan sampai wah kamu hebat banget menjelaskan dengan bahasa yang mudah. Bukan saya sih, penulisnya sih sebenarnya gitu. Jadi karena saya yang juga sangat minim informasi tentang literasi keuangan, mendengar seorang expert ngomong kayak gitu, oh berarti sebetulnya ini yang dibutuhin. Yeah. Karena mereka ngomong gini, kita ini sampai kesulitan untuk bagaimana caranya mengkomunikasikan tentang literasi keuangan ke masyarakat. Kadang-kadang bahasa yang kita pakai itu nggak nyampe ke mereka. Film ini memudahkan. Menurut mereka film ini memudahkan dengan simbol-simbol yang nanti teman-teman harus nonton apa yang kita pakai gitu untuk menjelaskan tentang keuangan itu. Jadinya bukan cuma buat nanti penonton deh. Saya aja ketika baca ini, oh maksudnya saham tuh ini. Maksudnya kalau misalnya investasi di emas tuh kayak gini gitu. Kan kita semua nggak pernah tahu gitu kan. Terus kalau misalnya saham tuh lagi naik turun tuh maksudnya ini. Nah di sini tuh dijelaskan dengan sangat mudah gitu. Makanya nonton deh. Pokoknya abis nonton ini langsung ke bioskop. Langsung tercerahkan ya. Tercerahkan insya Allah. Filmnya ya. Tapi apakah sampai melibatkan tadi financial expert ke Yeah. dalam proses risetnya Ya, sendiri? dari mulai script development, dari mulai kita ngayal-ngayal, dari mulai masuk ke development skenario itu yang tadi Mas Vino bilang, kita udah melibatkan financial expert. Jadi kita bikin dulu skenario. Kita juga nggak mau so tahu ya. Kita juga nggak mau orang yang bukan di bidangnya, terus kita mau ngarang-ngarang yang ada malah sesat nanti filmnya gitu. Jadi proses script development kita mengundang financial expert untuk mereka review, terus sudah gitu kita bikin lagi, terus kita FGD-in lagi. Itu berulang kali itu prosesnya itu terjadi proses sampai ke
tangan Vino dan Anya dan Allcast itu udah ngelewatin banyak layer gitu loh, bahwa mereka udah ngeliat bahwa oh ini yang udah bener lah paling tidak gitu loh. Jadi kita dari mulai yang paling kompleks kita coba sederhanakan terus sampai akhirnya ada di film Gampang Cuan. Jadi emang ini udah ngelewatin kurasi dari semua banyak partner-partner kami yang dari financial expert. Kemarin juga sebelum film rilis itu kita juga mengundang mereka ya. Jadi teman-teman dari bursa, teman-teman dari yang mereka bekerja di industri keuangan dan mereka ngeliat kayak mengapresiasi film kami, ngeliat bahwa wah yalah ini nggak gampang ini menyampaikan hal yang bahasa-bahasa buat mereka biasa, tapi buat kami masyarakat awam tuh kayak aduh ketinggian bos, tapi itu sesuatu yang kita perlu tahu gitu teman-teman. Itu sesuatu yang kita perlu paham bahwa sebenarnya jangan sampai nanti pada kejebak sama pinjol yang ilegal, yang gitu kan banyak teman-teman sekitar kita kan banyak yang karena nggak paham soal literasi keuangan akhirnya ikut-ikutan orang kejeblos itu. Itu yang kita jangan sampai terjadi. Ini kita sebagai filmmakers di sini kita ingin punya andil lah di situ bahwa kita ingin menyampaikan hal baik ini untuk penonton film Indonesia lewat film Gampang Cuan supaya hal baik ini bisa tersampaikan lah dengan cara yang menyenangkan. Dengan cara yang menyenangkan. Bahkan cast and crew juga tersirami informasi. Betul. Pasti banget. Pasti banget. Kemarin ketemu sama kru-kru yang nonton kan, wah ternyata begini jadinya ya. Gila, maksudnya masalah main saham dan lain sebagainya itu kan sebetulnya hal-hal yang kalau kita nggak mau ngulik tuh nggak bakalan tahu gitu. Makanya sering ada gap tentang informasi literasi keuangan, bukan karena informasinya sedikit, tapi kitanya juga kadang-kadang masalah apa sih financial, males gitu. Kita udah terbiasa konvensional gitu. Nah ternyata hal-hal seperti itu di zaman sekarang ini udah nggak bisa. Kita udah dinamis semua gitu. Kita harus maju, kita harus tahu yang namanya saham, investasi di mana. Nggak semua investasi di tanah aja, di emas aja, tapi nanti ada kripto, ada apa yang mungkin tahun depan tuh udah, kalau menurut pakar-pakar data yang kemarin nonton film itu, wah itu udah akan jadi sesuatu yang gila banget gitu di dunia. Nah film ini bisa jadi satu pembuka untuk ke arah situ. Bilang, oh, ternyata nggak nyangka, saya sendiri nggak nyangka gitu risetnya Riza dan Abi itu sedetail ini gitu untuk film yang seringan ini gitu. Ada quote yang cukup terkenal di industri keuangan, investasi yang paling penting itu adalah investasi layar ke atas. Jadi semakin banyak kita tahu tentang banyak hal, tentang ekonomi, tentang keuangan, itu yang paling penting untuk kita lakukan dulu. Sebelum kita FOMO, oh kripto, oh saham. Sebelum kesana itu justru malah kita harus perkaya diri dulu kita untuk mengupgrade informasi, upgrade wawasan, baca berita, tanya sana sini, networking. Yang itu dibilangnya investasi layar ke atas. Jadi isi dulu nih kepalanya supaya banyak informasi yang kita punya, baru kita menentukan mana yang tepat buat kita. Oke, dan nonton film Gampang Cuan adalah salah satu bentuk investasi yang sederhana. Iya banget. Bayar berapa puluh ribu tapi dapat ilmu yang sambil ketawa-ketawa. Betul. Jadi kayaknya Bang Vino dan juga Mas Riza, kita akan lemparkan dulu kesempatan bertanya untuk para audiens yang ada di sini. Kami buka 3 pertanyaan bagi teman-teman yang mau langsung bertanya nih sama Anya, Vino dan juga Mas Riza di sini. Dari yang di belakang dulu ya. Sebutkan namanya Kak sama pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa? Oke, nama saya Siti Kurnia, saya dari Politeknik Tempo. Jurusan Produksi Media. Oke. Nah, pertanyaan saya itu Kak, di sini kan Kakak itu berperan sebagai kakak yang galak terus suka ngomel-ngomel. Ini untuk siapa? Kak-nya berarti? Anya. Bilkis. Iya. Oh iya. Iya kan? Terus itu tuh sesuai nggak dengan kepribadian Kakak sendiri dan apa kesulitan Kakak dalam memerankan Bilkis itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Siti. Sesuai banget itu Mbak, dengan tangan yang Tahan dulu Bang. Kita Sesuai ke banget. pertanyaan kedua dulu. Siapa tadi? Ya, silakan. Pertanyaannya untuk siapa? Perkenalan dulu. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan berikan kepada saya. Saya Samuel, saya mau tanya ke Kak Anya. Untuk Kak Anya ini yang berperan sebagai Bilkis, apa sih tantangan yang paling sulit saat berperan sebagai Bilkis ini? Ya, baik, cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Samuel. Tadi Siti, Samuel satu lagi silakan Kak. Iya. Halo, nama aku Siti juga. Aku mau tanya ini nih sama Bang Riza ya. Dalam hal keuangan kan nggak cuman
trik-trik kayak semacam gimana dapat cuan atau apa. Pasti kan di belakangnya juga ada manajemen gitu kan. Kan nggak mungkin dengan uang segitu. Kayaknya pelajaran yang terpenting itu sih sebenarnya kan selain untuk dapat cuan, kita pasti punya ilmu gimana memanajemen itu dengan benar gitu kan. Nah itu dapatnya dari mana juga, ada belajar juga ke sana. Terus di dalam film itu kayak gimana gitu ngejelasin hal kayak gitu. Terus yang kedua buat Bang Vino, itu jasnya kenapa nggak dipulangin, dibawa ke kontrakan lagi. Dari Itali loh itu jasnya. Udah itu aja. Oke, thank you Kak Siti. Iya lagi. Oke, cukup 3 aja Kak. Pertanyaan tadi dari Kak Siti, Kak Samuel, sama Kak Siti lagi ya. Sama kita ke Kak Anya dulu. Oke. Soal peran sebagai Bilqis yang galak katanya. Iya, tadi Kak Siti nanya itu gimana jadi Bilqis, kan jadi kakak yang galak gitu ya. Jadi Bilqis tuh anak kedua, tapi memang dia galak sama adiknya, sama kakaknya pun dia galak. Kan Sultan anak pertama. Tapi kalau aku, kalau ditanya ada kesulitannya atau enggak, nih sekalian sama jawab pertanyaannya Mas Samuel ya, agak mirip tuh tadi soalnya. Kesulitan sih alhamdulillah nggak ada. Challenge-nya itu tadi kita dapat kesempatan untuk belajar bahasa yang baru lagi, yaitu bahasa Sunda gitu, paling di situ. Dan pas udah dijalanin ternyata fun gitu. Jadi aku tidak merasa kesulitan, tapi itu rasanya fun banget, challenging banget gitu. Dan itu jadi kakak marah-marah gimana gitu ya. Aku seneng banget lagi syuting jadi Bilqis marah-marah. Soalnya gimana ya, kadang tuh suka pengen aja gitu marah-marah, ngerti gak sih? Kadang lagi berantem sama pacar, dalam PHC-nya kesulitan gitu. Goblok sial. Pukul gitu. Tapi kayak ya namanya orang hidup ya, siapa sih yang nggak seneng marah-marah? Kalau ada kesempatan marah-marah pasti pengen kan marah-marah. Iya, makanya aku seneng gitu. Oke, baik, thank you banget. Kayaknya sudah banyak pertanyaan dari Siti dan juga Samuel. Langsung tadi dari Mbak Siti juga ya, kepada Mas Riza dulu. Ya, makasih Mbak Siti pertanyaannya. Bicara soal money management tuh emang ini bagian yang mau disampaikan juga di film Gampang Cuan gitu loh. Sultan belajar ini gimana caranya dengan uang segini, ini mengelolanya seperti apa gitu loh. Ini mau dipakainya buat apa dulu, kemudian ini mau buat bayar apa dulu. Nah ini semua dijelasin secara runut di film Gampang Cuan, sehingga penonton film kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya ini nggak ada yang instan, semua ada prosesnya, nggak terus tiba-tiba ketiban cuan terus dia langsung kaya raya gitu, enggak. Jadi semua dialamin sama Sultan dan keluarganya, itu proses dari money management yang mau disampaikan dalam film ini, dari mulai dapat sedikit demi sedikit, terus ini dikelolanya seperti apa, oh ini diinvestkan ke saham, resikonya bagaimana, sehingga konteks tadi manajemen keuangan tuh sangat kental di film ini. Dengan cara yang ya tadi tidak menggurui, emang ini ada di ceritanya gitu, flow-nya emang ngalir aja seperti itu. Nah berangkat dari mana idenya, justru malah yang tadi pernah kita bahas ya, bahwa ini ya keseharian kita itu Mbak Siti, bahwa kita sangat dekat sekali dengan urusan cuan kan, semua kita yang ada di sini. Masalah ekonomi itu udah kayak hari-hari kan, kita harus mikirin besok makannya gimana, bulan depan mau bayar listrik seperti apa gitu kan. Ya sebagai anak rantau mungkin teman-teman ada yang lihat, siapa yang anak rantau di sini? Saya. Nah ini kan masih relate, yang masih di kosan tapi pengen gaya hidupnya beda gitu kan. Artinya begitu nyampe di Jakarta kan udah lain, orang mikirnya kayak ya kan harusnya udah bisa sukses dan segala macam, akhirnya berusaha untuk berpenampilan yang baik karena dalam konteks mencari cuan kan, dalam konteks untuk gimana supaya bisa lebih dipercaya, gimana supaya kita bisa lebih percaya diri dan segala macam. Tapi di sisi lain begitu pulang ke kosan, pulang ke kontrakan, ya apa ada ya jadinya kan. Jadi kayak iya kan, terus begitu ngomong ke orang tua, ngomong sama papa atau mama gitu, akhirnya kan ngomongnya selalu yang baik-baik saja kan, oh semua baik-baik saja dan segala macam. Tapi ternyata kan kita kayak, aduh kita susah banget, besok harus ini, belum dapat kerja apa segala macam. Nah itu semua dari film Gampang Cuan. Jadi itu yang kita pengen hadirkan lewat film ini, bahwa sebenarnya ini sangat relate sama kita semua, khususnya anak rantau. Untuk keluarga ini bisa dibilang untuk bisa kita bersilaturahmi ya, gimana sih sebenarnya komunikasi yang baik dengan orang tua gitu loh. Mungkin ini buat yang punya masalah komunikasi dengan orang tua masing-masing mungkin bisa nonton film ini, kita banyak pembelajaran juga lewat film ini gitu, bahwa sebenarnya ya kita bagaimanapun kondisinya janganlah kita harus bohongin orang tua, itu jangan sampai gitu loh. Kurang lebih salah satunya kayak gitu tuh.
Ya buat teman-teman yang udah nonton juga itu cukup dijelaskan sih walaupun harus dilihat lagi gitu perkembangan karakter Sultan gitu dari yang dia nggak bisa mengatur keuangannya dari dia yang masih tagih-tagih hutang sampai ke belakang terakhir dia bisa udah mulai belajar tuh pos-pos mana yang harus dia taruh ini untuk sekolah itu. Nah itu nggak bisa saya bocorin, teman-teman yang lain harus nonton. Dan pertanyaannya tadi jasnya kemana gitu? Gak dipulangin karena memang kita simpen itu untuk sequelnya. Jadi teman-teman harus nonton dulu, semuanya akan terjawab. Nonton yang pertama dulu. Oh, akan ada sequelnya, baik. Amin. Kesimpulannya adalah Sultan dan Bilqis adalah kita ya. Iya betul. Asli. Kalau dilihat di trailernya itu ada tulisan, trailer bahasa Sunda. Film ini adalah terinspirasi dari kisah nyata. Jeda, kisah nyata siapa? Kisah nyata kalian semua. Kita semua. Kita semua gitu. Gitu ya, oke baik. Mudah-mudahan tadi bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Siti, Mas Samuel dan juga Mbak Siti lagi ya. Oke, thank you banget atas partisipasinya sudah bertanya dan mudah-mudahan jawaban ini bisa menjelaskan rasa penasaran kalian. Amin. Oke. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara hari ini, tapi sebelum aku tutup aku akan minta masing-masing closing statement atas apa yang sudah kita bicarakan sepanjang hari ini, kemudian harapan untuk dunia perfilman ke depannya seperti apa. Kayaknya dulu deh. Oke, buat teman-teman semuanya makasih yang udah nonton hari ini. Aku Anya Geraldine dan berperan sebagai Bilqis di film Gampang Cuan. Udah tayang filmnya di bioskop, langsung aja nonton, dan harapan aku untuk dunia perfilman Indonesia kedepannya semoga bisa selalu menyajikan materi-materi tontonan yang bagus dan bermanfaat kayak Gampang Cuan ini ya, punya warna yang beda juga gitu, dan pasti akan menghibur dan memberikan nilai-nilai yang baik untuk penontonnya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Mantap. Lanjut dong Bang Vino. Aku sama aja, yang penting terima kasih buat teman-teman yang udah nonton filmnya, responnya bagus-bagus, dan yang buat kalian yang belum nonton langsung aja ke bioskop. Jadi nggak usah lama-lama, buktikan omongan kita ini bener atau enggak. Buktikan langsung ya ke bioskop. Oke, luar biasa sekali. Lanjut terakhir dari Pak Prat, silakan. Ya, saya Riza, produser film Gampang Cuan. Ada perkenalan kayak Anya tadi. Anya mah udah banyak yang tahu, kalau saya kan belum banyak yang tahu. Mewakili Rabi Mandra, penulis dan sutradara film Gampang Cuan. Ini produksi kolaborasi antara Temata Studios, Adia Pictures, dan Legacy Pictures. Kami ingin menampilkan, menyuguhkan yang terbaik untuk penonton film Indonesia dengan tontonan yang berkualitas, dengan film yang berbeda, dengan film yang fresh. Ini sebenarnya bukti untuk film Indonesia yang sudah semakin maju, bahwa film Indonesia sudah semakin berkualitas dengan menonton film Gampang Cuan. Jadi untuk para pencari cuan, jangan lupa nonton film Gampang Cuan. Oke, luar biasa, thank you banget Kak Anya Geraldine, Bang Vino Bastian, dan juga Bang Riza. Tessa Desrada Riza. Sudah hadir. Sulit memang. Sudah hadir kali ini di Ngopi Sore ya bersama saya Dewi Cihan. Tentu saja mudah-mudahan filmnya sukses besar. Amin. Lagi Amin. penonton silakan hadir ke bioskop langsung untuk membuktikan. Kalau tadi dibilang ada banyak sekali ilmu yang bisa kita petik. Nah, teman-teman bisa langsung datang ke bioskop dan tonton langsung film Gampang Cuan. Nah, sampai di sini kami temani para sahabat Tempo semuanya. Jangan lupa follow akun Instagram @tempo.co serta selalu kunjungi website Tempo Media Group www.tempo.co, selalu baca majalah Tempo setiap pekan dan juga koran Tempo Digital setiap harinya. Versi digitalnya bisa di-download di App Store atau Play Store Tempo Media untuk mencari informasi berita terupdate serta acara-acara Tempo selanjutnya. Dan bagi sahabat Tempo yang ingin berdiskusi dengan redaksi Tempo bisa bergabung di grup Telegram komunitas pembaca Tempo dengan mengklik membership.tempo.co, pilih komunitas dan bergabung di grup sesuai dengan rubrik atau minat Anda. Dan bagi para pembaca setia yang ingin mengikuti event-event eksklusif Tempo seperti hari ini, bisa banget untuk bergabung menjadi member VIP Tempo dengan cara berlangganan Tempo VIP. Anda bisa daftar melalui s.id/VIP11. Dan akhir kata, saya Dewi Jihan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan jumpa di Ngopi Sore selanjutnya. Bye!